Haleluya, haleluya. Salam saudara dikasihi Tuhan. Saya senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara-saudara hari ini dan hari ini saudaraku saya akan membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis eh, di dalam Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan 16. Ketika para malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, para gembala berkata satu sama lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Maka mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di palungan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Yesus di Bethlehem adalah panggilan buat setiap manusia, setiap makhluk hidup untuk datang bisa menyaksikan bagaimana kasih Tuhan Dia curahkan kepada umat manusia, bagaimana Allah hadir secara fisik, bahkan secara pribadi di dalam dunia ini. Dan kalau kita melihat di sini, para gembala-gembala itu ketika menerima kabar baik, mereka tidak ada alasan berkata, "Oh, tunggu, nanti atau besok saya masih sibuk. Saya masih banyak pekerjaan. Ada hal-hal yang perlu saya kerjakan." Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka bergegas. Mereka meninggalkan kesibukan mereka. Mereka meninggalkan keinginan mereka. Mereka meninggalkan apa yang menghambat mereka. Mereka bergegas. Untuk apa? Pergi ke Bethlehem. Untuk bertemu dengan Juru Selamat. Untuk bertemu dengan Yesus. Sebagai penebus dosa manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mengambil tema khotbah saya ini, yaitu tema dari Persekutuan Gereja Indonesia dan KWI. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, apa maknanya bagi kita pergi ke Bethlehem itu, saudara dikasihi Tuhan? Yang pertama, mengikuti panggilan Allah dengan iman. Para gembala pergi ke Bethlehem setelah mereka menerima kabar sukacita, kabar gembira itu, yaitu dari malaikat. Yang memberikan kabar itu kepada mereka adalah bukan pendeta, bukan penatua gereja, bukan pengurus gereja, tetapi malaikat. Coba dicatat ya. Yang memberikan kabar itu kepada mereka bukan manusia pintar, bukan para ahli-ahli teolog yang memberikan berita itu kepada mereka, saudara dikasihi oleh Tuhan, tetapi para malaikat. Ya, karena banyak orang sekarang dia berkata, "Oh, Yesus gak pernah dalam dunia ini." Tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini yang kita baca, yang memberikan kabar itu kepada mereka adalah para malaikat, saudaraku. Ya, berarti para malaikat tidak berbuat dosa sama sekali. Jadi karena banyak kita dengarkan akhir-akhir ini kan, waduh, kalau kita melihat di medsos, kalau kita melihat di YouTube, karena di TikTok saudaraku dikasih Tuhan bahwa Yesus tidak pernah lahir. Wih, apakah ya mungkin kurang baca ya, makanya harus banyak baca. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mereka tidak ragu, mereka tidak bimbang, mereka tidak sanksi, tetapi mereka langsung menaati. Mereka langsung melakukan, mereka langsung mengerjakan apa yang disampaikan malaikat itu kepada mereka. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita harus mengikuti panggilan iman. Kita taati, lakukan, bukan berdalih, bukan kita debatin. Lakukan saja apa perintah Tuhan itu dengan iman. Kalau kita lakukan perintah Tuhan dengan iman,
Saya sangat percaya saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kita akan bisa melihat mujizat demi mujizat. Kita akan melihat lawatan Allah akan nyata di dalam kehidupan kita. Dia akan memulihkan rumah tangga kita. Dia akan memulihkan ekonomi kita. Dia akan memulihkan kesehatan kita kalau kita mengikuti panggilan Allah itu dengan iman. Anak-anak muda, apakah kau mengikuti panggilan Allah itu dengan iman? Bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, para orang-orang dewasa, apakah saudara mengikuti panggilan Allah itu dengan iman? Kalau saudara mengikuti panggilan dengan iman, saya percaya kita akan menyaksikan karya Allah akan terus nyata dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, yang kedua, apa makna? Yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Yang kedua, harus datang dengan hati yang sederhana. Katakan bersama dengan saya, datang dengan hati yang sederhana. Hah? Atau tulis di komennya. Datang dengan hati yang sederhana. Kota Bethlehem itu, saudaraku dikasihi Tuhan, adalah kota yang sangat kecil, yang tidak diperhitungkan, yang tidak dianggap. Tetapi justru di kota yang kecil itu, di kota yang sangat sederhana itu, justru lahirlah juru selamat manusia. Justru lahirlah, yaitu yang menebus dosa manusia. Justru lahirlah yang mendamaikan manusia dengan Bapa. Justru disitulah justru lahir, yaitu yang melepaskan manusia dari segala kutuk dosa, kutuk kenajisan, kutuk kemiskinan, kutuk penyakit. Justru disitulah lahir di kota yang sangat sederhana itu. Makanya kalau kita merayakan Natal di tahun ini, biarlah kita melayani dengan hati yang sangat sederhana. Ketika kita beribadah kepada Tuhan dalam perayaan Natal tahun ini, saya percaya biarlah kita melihat makna Natal itu. Ketika kita melihat makna Natal itu sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan kemewahan yang kita tampilkan. Bukan pakaian yang bagus-bagus yang kita tampilkan. Bukan emas yang mahal yang kita tampilkan ketika kita merayakan Natal. Tetapi kesadaran kita buka hati kita, Tuhan. Inilah hati saya. Biarlah Engkau bekerja. Biarlah Engkau berdiam di dalam hati saya. Biarlah Engkau terus melawat pribadi saya. Sehingga saya menjadi orang-orang yang luar biasa. Para gembala itu, saudara dikasihi Tuhan, mereka pergi dan mereka melihat bagaimana kesederhanaan Yesus. Yesus ditaruh di palungan, bukan di rumah sakit yang mewah, bukan di kasur yang mewah, justru ditaruh di dalam palungan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kesederhanaan Yesus harus kita boleh kerjakan dan kita tiru, saudaraku dikasihi Tuhan. Yang ketiga yang saya sampaikan kepada kita, apa makna marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem? Yaitu yang ketiga, menyembah dan bersyukur atas kasih Tuhan. Katakan bersama dengan saya, menyembah dan bersyukur atas kasih Tuhan. Harus kita menyembah. Ya, di Bethlehem para gembala bukan datang ya untuk duduk, tetapi mereka menyembah. Mereka mempergunakan waktu yang ada untuk apa? Menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Mereka memberikan persembahan mereka. Kadang-kadang saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau kita datang ke gereja merayakan Natal, aduh Tuhan Yesus, kalau WL tidak ngomong, ayo mari kita menyembah Tuhan, kita aja lihat aja, duduk aja, ya duduk aja gitu. Udah hati kita ngapain sih begini? Oh, ngapain ada tepuk tangan segala macam? Padahal itu Alkitabiah loh, tepuk tangan itu. Nanti baca di dalam kitab Mazmur pasal 150 ada di sana. Saudaraku dikasihi Tuhan. Makanya datang menyembah. Ketika saudara ada di ruang ibadah menyembah, singkirkan semua bebanmu.
singkirkan semua masalahmu, singkirkan semua kesibukanmu, singkirkan semua apa yang sudah saudara gumulkan, bawa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, sedang beribadah. Berapa jam beribadah? Paling lama 2 jam. Menyembah Tuhan dengan benar. Para gembala-gembala ini jauh sekali mereka perjalanan. Kalau kita sekarang kan pakai kendaraan, saudara dikasih Tuhan, benar nggak? Ya kan? Pakai kendaraan kalau sekarang. Kalau dulu, Tuhan Yesus jalan kaki. Belum lagi padang gurun dinginnya. Belum lagi gimana acama-acama di padang gurun. Ya, kalau dulu nggak ada AC-nya, saudaraku. Sekarang ada AC, udah nyaman. Sudah disediakan fasilitas sama gereja. Masih kita ogah-ogahan menyembah kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah salah. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan kepada saudara hari ini. Kalau engkau datang ke gereja, kalau engkau datang untuk menyembah Tuhan dalam perayaan Natal tahun ini, menyembah Tuhan dengan benar. Jangan lihat penampilan penyanyinya, jangan lihat penampilan kornya, jangan lihat penampilan saudaraku dikasih Tuhan siapa yang itu dramanya. Tetapi lihat bahwa saya datang menyembah Tuhan. Jangan lihat kekurangan gereja, jangan lihat kekurangan siapapun yang melayani, tetapi saudara datang ke gereja untuk menyembah Tuhan bersama dengan keluarga. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Amin. Itulah dia. Para gembala, mereka menyembah Tuhan. Yang keempat, apa makna? Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Yaitu makna yang keempat adalah kita harus menjadi pembawa kabar baik. Para gembala-gembala itu, setelah mereka melihat bertemu dengan bayi Yesus itu, para gembala itu, mereka, saudaraku dikasihi Tuhan, menyampaikan kabar baik, menceritakan tentang kasih, menceritakan bagaimana Yesus sudah bertemu dengan mereka secara pribadi. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kehidupan kita sebagai para pelayan Tuhan, kita harus membawa kabar baik. Kita harus memberitakan nama Yesus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Itulah makanya marilah kita pergi sekarang ke Bethlehem. Itulah kita harus membawa kabar baik. Kadang-kadang kita membawa kabar jahat. Saudaraku dikasih Tuhan. Apalagi dalam perayaan Natal. Yang diutamakan yaitu bukan membawa kabar baik. Ada perselisihan sedikit. Mungkin dia terlambat dipanggilnya. Ya. Gak enak saya ngomong. Apakah saya ngomong aja? Saya ngomong aja dah. Mungkin terlambat dipanggil dia vokal grup. Dia sudah tersinggung. Sudah caci maki para panitia. Mungkin namanya tidak tercatat. Karena dia sudah menyumbang berapa juta dalam perayaan Natal. Saudaraku dikasih Tuhan. Yang dia bawa kabar jelek. Saya tidak mau lagi datang ke gereja itu. Saya tidak mau lagi mau nyumbang lagu sebagai vokal grup di gereja itu. Kenapa? Nama saya tidak tercatat. Dia apa saudaraku dikasih Tuhan? Di warta jemaat. Kadang-kadang bisa terjadi begitu. Kita bawa kabar jahat. Sebenarnya dalam perayaan Natal adalah kita harus membawa kabar baik. Katakan bersama dengan saya, membawa kabar baik dalam perayaan Natal tahun ini. Pak, bawa kabar baik. Bu, bawa kabar baik. Anak-anak muda, bawa kabar baik. Bukan kabar jahat. Pak Pendeta emosi enggak. Hanya menasehatin saja. Ya, nah itu ya. Bawa kabar baik. Jadi saya sangat percaya kalau kita membawa kabar baik, kita akan sudah melihat bahwa makna perayaan Natal tahun ini akan nyata di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, bahkan di dalam juga kita mengiring Tuhan. Saudaraku, biarlah perayaan Natal tahun ini benar-benar membawa dampak yang sangat positif dalam kita. Berarti kalau kita mari ke Bethlehem sampai ke kesimpulan, berarti kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bahkan kita juga mengalami kasih karunia-Nya. Bahkan lebih daripada itu, kita juga membawa kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sukses saudara, jangan lupa subscribe. Tuhan memberkati.